Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tema Hamzah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu yang masuk Islam. Ini kami mengambil kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidinal Mursalin. Ya, ini terjemahannya sih teman-teman, yaitu terbitan Ummul Qura. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian perlakuan orang-orang kafir Quraisy ya terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi sebab sang singa Allah Hamzah bin Abdul Muthalib paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masuk ke dalam Islam. Ya. Fanatikan Hamzah radhiyallahu anhu terbakar ketika ia dicela oleh sebagian kaum orang-orang ya cewek-cewek atau orang-orang wanita karena ia yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib terdiam atau diam saat Abu Jahal dan teman-temannya menyakiti keponakannya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun segera bangkit dan mengatakan, ya, mengapa kamu mencaci maki Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, sedangkan aku memeluk agama Islam. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan cahaya kepada hatinya, cahaya keyakinan tentunya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ya anugerah menjadi orang yang paling baik keislamannya, ya, yang paling besar girohnya terhadap kaum muslimin dan pembelaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Padahal kita ketahui bersama dahulu orang-orang Arab ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awal-awal beliau mendakwahkan Islam itu tidak sedikit orang-orang yang lemah. Akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan apa? Sebuah anugerah yang luar biasa, yaitu di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kekuasaan, akan menjadikan mereka orang-orang yang lemah tadi, orang-orang yang tertindas tadi menjadi raja-raja dan mewarisi bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas di ayat yang ke-5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifuna fil ardi wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhumul warithin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi dalam kurung Mesir, dan hendak menjadikan mereka a'immah, yaitu pemimpin-pemimpin atau raja-raja, dan menjadikan mereka mewarisi orang-orang yang mewarisi bumi. Surat Al-Qasas ayat yang ke-5. Maka tidak sedikit ya, tidak satu dua orang para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan penderitaan, siksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Kita di sini disebutkan ada beberapa orang-orang yang disakiti di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pertama sahabat Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini adalah seorang budak yang dimiliki oleh atau yang memilikinya adalah seorang kafir Quraisy Umayyah bin Khalaf Al-Jumahi, bukan Jumaihi ya, Al-Jumahi. Ketika itu Umayyah bin Khalaf Al-Jumahi Al-Quraisy itu menyiksa beliau dengan mengikatkan tali di leher beliau dan kemudian menyerahkannya kepada anak-anak untuk dipermainkan. Jadi kalau mungkin bahasa atau gambaran saya sekarang itu kayak dibikin apa ya? Ya kambing-kambingan atau apa ya. Jadi dikasih tali lehernya dan ditarik-tarik seperti itu. Dan luar biasanya sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ini terus mengucapkan kata ahad yang maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ahad yang tiada Tuhan selain Allah.
Kurang lebih seperti itu. Tiada Tuhan selain Allah. Ya, tidak sama sekali menghiraukan apa yang dilakukan anak-anak itu kepada dirinya. Ya. Bahkan sadis lagi beliau itu, ya, ini jangan menjadi cerita umum bahwasannya beliau itu ditindih dengan batu yang sangat besar, ya, di tengah-tengah terik matahari, ya, yang sangat terik sekali tentunya, dan di atas pasir yang panas. Coba bayangin teman-teman, di tengah-tengah pasir yang panas, lalu di bawah panasnya terik matahari, ditindih dengan batu yang sangat besar. Tapi apa yang keluar dari lisan beliau, Masya Allah, beliau mengungkapkan dengan kata ahad, ahad, Masya Allah. Ya, permintaan Umayyah bin Khalaf al-Jumahi al-Quraisy itu hanya satu, kembali kepada Tuhannya nenek moyang mereka, yaitu menyembah kepada berhala Lata dan Uzza. Tapi Masya Allah, beliau tetap, dan bahkan Allah memberikan kabar gembiranya kepada sahabat Bilal bin Rabah, ya, melewati dengan atau lewat sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, beliau dimerdekakan atau beliau dibeli oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lalu beliau merdekakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini kisah Umayyah bin Khalaf al-Jumahi kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, dan juga di sana ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang menginfakkan hartanya tanpa belas timbal balik dari kebaikannya itu. Allah ceritakan kisah yang indah ini di dalam firman-Nya, yaitu surat Al-Lail di ayat yang ke-14 sampai 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini mobilannya sayang, mobilannya nih. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'andartukum narun talazza la yaslaha illal asqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Masya Allah. Fa'andartukum naron taradza la yaslaha illal asqa. Al-asqa itu artinya orang yang celaka. Orang yang dimaksud adalah Umayyah bin Khalaf, ya, orang yang celaka. Lalu apa? Al-atqa yang artinya adalah ia adalah orang yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa di sini adalah, ya, wa sayujannabuhal atqa, adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, paling bertakwa. Sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wala saufa yarda, yaitu artinya dia benar-benar akan mendapatkan kepuasan dari pahala yang ia dapat, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kelak nanti di akhirat, ya, sebagai balasan dari amal-amal baiknya. Bahkan di sini disebutkan kan illabtigha wajhi rabbihil a'la, ya. Itu benar-benar sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu tidak mengharapkan kecuali apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengharapkan imbalan dari pemberiannya kepada, atau dari amal baiknya, dari kebaikannya kepada sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dengan hartanya. Ya. Maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Ini tentunya jadi peringatan kepada orang-orang yang kafir. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang paling celaka. Orang-orang yang paling celaka itu apa? Ya, disebutkan Umayyah bin Khalaf. Yang masuk ke dalam nerakanya itu orang-orang yang celaka tentunya, yang mendustakan kebenaran dan paling berpaling dari iman, ya. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu. Jadi termasuk sahabat Abu Bakar kan dijamin masuk surga, dan orang yang paling bertakwa dia dijauhkan dari neraka itu, ya. Yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya, padahal tidak seorang pun
padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Jadi dia memberikan hartanya itu tanpa mengharap balasan dari orang yang kita beri, itu luar biasa. Hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ya dia mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasa ternyata tidak hanya sahabat Abu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang beliau berikan kebebasan, beliau memberikan membebaskan budak-budak, itu tidak hanya sahabat Bilal bin Rabah.